Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Tuhan Yesus selalu memberikan berkat yang luar biasa buat kita semuanya. Mari kita akan balas cinta kasih Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kita buat Tuhan. Haleluya Yesus. Kenapa Tuhan? Kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur kami Tuhan. Melalui pujian kami, penyembahan kami buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami Yesus. Haleluya Tuhan.
Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, hari tengah-tengah kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh datang. Kami mengatakan kepada-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Kami hendak memuji, memuliakan Engkau oleh karena kasih-Mu yang besar, anugerah Allah yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada hari Sabat ini kami datang menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh kami. Dan kami menyerahkan seluruh umat-Mu di mana kami berada. Roh Allah menguasai, memimpin, menjamah, mengurapi setiap hamba-Mu yang boleh memuji, menyembah Engkau, melayani. Dalam kami menyanyi, menyanjung tinggi akan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Allah yang menyertai sepanjang hari, sehingga pada saat hari Sabat ini kami boleh bersukacita. Allah memberi kekuatan dan kemenangan semangat kami untuk kami dimampukan, dikuatkan, diubah. Dan Kau urapi Tuhan telinga-telinga kami, sehingga kami mendengar, membuka mulut kami untuk memuji, menyembah Engkau. Bawa dan buka hati kami Tuhan untuk menerima berkat di dalam hari Sabat ini. Kuasai di dalam setiap ruangan umat-Mu masing-masing Tuhan. Roh Allah bekerja, melingkupi pada saat awal ini, sehingga kami menerima berkat firman Tuhan, sehingga kami dimampukan, dikuatkan, dipulihkan, dan kami boleh diberi kemenangan, diberikan semangat baru oleh karena Yesus Kristus yang telah hidup, yang telah memberikan hati kami terang dan sukacita. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami boleh bersukacita. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu di dalam ruangan-ruangan ini. Kami perintahkan, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami boleh menerima pimpinan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu pada hari ini. Kami akan mulai di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat, tetap sukacita, karena di dalam sukacita ada hadirat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Tuhan menyukai orang yang bersukacita, karena dengan sukacita kita bisa memberikan suara kita buat Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menaikkan syukur kita buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segalanya, Allah yang mampu menyediakan segala sesuatu buat kita, Allah yang mampu memberikan kesembuhan buat kita. Dialah Allah kita, Yesus namanya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh Allah yang mencukupi, Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom damai. Yehova Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh Allah yang mencukupi, Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom damai. Terasa lagi, Dialah Allah kita. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh Allah yang mencukupi, Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom damai. Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh Allah yang mencukupi, Yehova Nisi panji keselamatan, Yehova Shalom damai. Yehova Shalom damai. Yehova Shalom damai. Bukan hanya berkat jasmani yang boleh kita terima pada pagi hari ini, tapi saat pagi hari ini kita juga boleh menerima berkat rohani, berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang akan melayani dalam firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan siapkan hati kita. Kita buka hati kita, kita pasang telinga kita, dan biarlah setiap hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan membangkitkan kekuatan kita untuk kita menghadapi hari-hari kita. Jangan pernah takut, jangan pernah goyah, karena ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu hidupku, tak
mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh mengatakan kepada Engkau bahwa Allah yang memberikan kekuatan dan pertolongan, perlindungan, penyertaan. Dan Allah sungguh-sungguh hadir, biar kami dimampukan, dikuatkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dan beri penghiburan pada saat ini yang ada dalam kesusahan, sehingga kami boleh menerima kekuatan baru. Buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Doa hamba-Mu Bapa sebentar akan menyampaikan berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ada haleluya? Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat ya. Pada hari Sabat ini kita boleh dipertemukan di dalam kasih Kristus Yesus. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memulihkan, menguatkan kita, mendekatkan di dalam diri kita dalam bersekutu, di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Persiapkan saudara-saudara untuk bersama-sama fokuskan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan menolong pada saat dan waktunya yang tepat. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai 41. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak tahukah kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Maka kamu tidak percaya. Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan itu ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Amin, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, yaitu menyeberangi sungai Galilea di sebuah perahu, dan Tuhan Yesus tidur di buritan. Sebuah perahu itu ternyata tadinya yang keadaannya tenang saat ya berjalan perahu itu di atas laut, dan Tuhan tidur, Yesus tidur di sebuah buritan itu.
Dan sungguh-sungguh angin datang menerpa dan ombak besar datang. Air masuk di dalam perahu dan murid-muridnya sangat ketakutan. Dikatakan di dalam Injil Markus ini. Murid-muridnya sangat ketakutan. Bahkan murid-muridnya minta tolong. Dia berkata, Guru, apakah kau tidak peduli kalau kami akan binasa? Tuhan Yesus bangun saat itu dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Apa kata Yesus? Diam, tenanglah. Apa yang terjadi saat Yesus mengatakan di hadapan para murid-muridnya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, danau itu menjadi tenang dan angin menjadi reda. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Ini perkataan yang ditujukan kepada murid yang setia kepada Yesus, yang dekat kepada Yesus. Tapi saat badai dan angin besar tiba, di dalam pribadinya takut itu tiba-tiba terjadi. Padahal dekat dengan Yesus, tahu Yesus ada di situ. Dan dikatakan Yesus, mengapa engkau tidak percaya? Maka kamu tidak percaya, mengapa dirimu tidak percaya? Yang dituju adalah murid-murid Yesus itu. Oleh karena itu murid-murid menjadi takut melihat Yesus mengatakan dan berkata kepada danau dan angin menjadi reda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah orang itu? Kenapa angin menjadi reda dan ombak menjadi tenang? Yang tadinya keadaannya itu tenang menjadi badai yang besar, ombak besar yang menimpa air masuk di dalam danau itu. Nah, dengan keadaan yang tidak begitu menyenangkan itu, hatinya menjadi deg-degan. Sungguh-sungguh ini terjadi di dalam kehidupan kita di tahun 2020 ini dan mengawali di bulan Januari. Dan sungguh-sungguh saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita juga dikejutkan. Kita juga merasakan tadinya itu situasi tenang, kita belajar, kita beribadah dan bekerja nyaman-nyaman saja, senang dan gembira. Tetapi saat ada dan terpapar adanya COVID-19 ini sungguh-sungguh terjadi seperti kejadian waktu murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus saat di tengah-tengah laut. Tadinya menyeberangi dengan perahunya tenang, tapi tiba-tiba datang ujian, datang musibah yang sungguh-sungguh sangat besar terjadi. Virus yang menimpa di daerah ibu kota di Jakarta dan juga yang paling banyak juga di Jawa Timur, Surabaya, merambah di daerah istimewa Yogyakarta, di daerah kita, yang menerpa kita di dalam tempo yang sungguh sekitar 4 bulan ini. COVID-19 ini begitu cepat menyebar dari Wuhan, Cina sana sampai
ke Indonesia, dan dikatakan beritanya hampir ke seluruh dunia terpapar COVID-19 ini, yang begitu membuka setiap mata dan hati dan jiwa umat manusia di dunia ini. Ada ketakutan. Banyak orang yang kita kasihi, mereka meninggal dunia. Yang cantik, yang cakap, yang kaya, yang baru menikah, dia dipanggil Tuhan. Ini ujian di dalam kehidupan kita. Orang-orang mulai panik sekarang ini. Ketakutan terjadi. Kekhawatiran ini mulai terjadi yang membuat hati pikiran kita bercabang. Bagaimana ini ya? Bagaimana nantinya sekolah, pekerjaan, kemudian masa depan anak-anak kita? Bagaimana kita ini belajar? Itu dalam pikiran kita terus kita pikirkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tertimpa COVID-19 ini berteriak, takut, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami. Dengan segala upaya berdoa dan berseru, menyembah, belajar, terus berdoa, dan tiap malam berdoa kepada Tuhan. Karena begitu cepat, dalam satu hari berapa banyak yang meninggal. Dan sampai di daerah kita, di daerah istimewa Yogyakarta, di sana sini juga terpapar COVID-19 ini yang sama sekali tidak diketahui terjadi kematian. Ini sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Kepanikan, ketakutan itu terjadi. Dan sungguh-sungguh kita diperhadapkan dalam situasi saat ini. Tapi Tuhan, apakah tidak menjawab di dalam doa-doa kita? Seperti yang terjadi saat-saat ini. Seperti sungai, seperti angin atau air yang menimpa murid-muridnya. Yang terjadi saat itu. Dan murid-muridnya berteriak minta tolong, apakah Yesus tidak menolongnya? Saat ini kita berdoa dan bersekutu, kita setiap hari, setiap malam berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Dia. Yesus mendengar, amin. Yesus mendengar di dalam teriakan kita. Dan kita minta tolong, Tuhan mau pulihkan, Tuhan redakan COVID-19, bahkan dalam perekonomian di dalam negeri kita ini. Kita bisa mengatakan seperti Yesus menyampaikan dan mengatakan saat itu, diam, tenang. Kuasa Tuhan dinyatakan. Ada kuasa yang berbicara kepada Tuhan. Karena murid-murid tidak berdoa. Murid-murid tidak mengandalkan iman dan percayanya. Saat ditimpa baru teriak dan berdoa dan minta tolong kepada Tuhan ini. Keterlambatan. Ya. Tadinya tenang-tenang kita di daerah kita, tidak ada apa-apa terjadi COVID-19 ini. Sehingga kita bertindak dan kita terus gunakan waktu ini berusaha untuk mencari pertolongan dari Tuhan Yesus. Tapi kita harus mengatakan supaya kita ini tegas, supaya Tuhan redakan dia, berhenti COVID-19 ini, dan sungguh-sungguh kita diberikan pemulihan. Ya, ini satu kejadian
yang harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan dengan penuh percaya kepada Tuhan, memberhentikan ini dengan kuasa doa, dengan berdoa kepada Tuhan, dan berkata dan berbicara, memohon, dan kita menghadiknya, menghentikannya, menyebutnya, mengatakan, Tuhan berbicara dan Tuhan pakai hati dan pribadi kita di saat kita berdoa. Tuhan menolong dan Tuhan membuka setiap hati kita supaya kita ini mau dekat kepada Tuhan. Mau kita mencari pertolongan itu kepada Yesus. Dia masih hidup. Dia hidup saat ini melihat umatnya. Dan Dia Tuhan yang sungguh-sungguh memperhatikan, yang mau menolong di dalam kehidupan kita di saat ada badai. Yang sungguh-sungguh segala sesuatu dikatakan, dan segala sesuatu itu adalah milik Tuhan yang ada ini. Dan Tuhan adakan semuanya ini. Dan semuanya ini adalah menurut dan kehendak perintah Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita minta ini seturut perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, diam, berhenti, semuanya reda dan berhenti. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh berbicara dari hati kita kepada Tuhan. Saat ini kita ditimpa, sungguh-sungguh kita merasakan ada kekhawatiran, tetapi janganlah berlarut-larut. Sebab Tuhan pasti menolong. Nah, sungguh-sungguh termasuk COVID-19 ini, dan juga krisis perekonomian yang terjadi saat ini. Banyak yang di PHK, tidak ada pekerjaan, dan juga semakin sedikit di dalam tabungannya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, tetap Tuhan beri. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Peristiwa ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh Dia menjelma menjadi manusia. Yesus yang menjelma menjadi manusia dan akan menyelamatkan umat manusia ini. Dan sungguh-sungguh akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, menyebut nama Tuhan Yesus dan mencari Yesus. Itu terjadi saat ini. Banyak yang mengadakan doa-doa, bahkan kami bergabung dalam menara doa, dalam doa-doa syafaat kita. Seluruh bangsa berseru, umat Tuhan, hamba Tuhan berseru dan berdoa, jemaat Tuhan bersatu dalam satu hati berdoa. Ini sekarang ini bersatu, bersekutu, mengadakan eklesia, satu persekutuan. Di dalam Dia ada kekuatan, dan persekutuan kita ini didengar oleh Tuhan. Dan pesan Tuhan dalam situasi saat ini, supaya kita ini sungguh-sungguh meneriakkan terus-menerus dengan tidak henti-henti dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus, sampai Yesus atau Tuhan Yesus mendengarkan gerakan hati kita, gerakan kita, seluruh doa kita. Sampai saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan tidak patah semangat, di dalam 2 Tawarik 7 pasal 13-14, Tuhan berbicara di dalam firman Tuhan ini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan jika aku menyuruh belalang memakan habis-habis bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini sungguh berbicara di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14 ini, berkaitan berbicara dengan
situasi yang kita terpapar dalam pandemi COVID-19 ini, yaitu agar kita meminta, kita semuanya, yaitu orang-orang percaya, seluruh jemaat Tuhan, mau merendahkan diri. Mau merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan, mencari Dia, serta mau berbalik di jalannya Tuhan. Mau berbalik dari kehidupan yang lama, kehidupan yang jahat, kehidupan yang tidak berkenan. Diubah, dipulihkan supaya bertobat, mengaku di hadapan Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Saat ini kita harus mau berbicara secara langsung, rendahkan diri kita, supaya Tuhan sungguh-sungguh melihat setiap kerinduan kita. Apa yang kita inginkan pada saat ini, yaitu supaya dipercepat, dihentikan melandanya virus corona ini. Sungguh-sungguh kita sebagai orang percaya harus kita mau mengoreksi diri kita. Dengan adanya COVID-19 ini mempengaruhi kita untuk kita mau dekat kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan segala kekurangan dan kesalahan kita kepada Tuhan. Lalu kita, orang-orang yang percaya ini, melakukan hal itu dan mau rendah hati di hadapan Tuhan. Saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita akan diubah oleh Tuhan. Kita diubah oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kota ini. Bahkan Tuhan akan memulihkan negeri ini dengan persatuan doa kita kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya dihentikannya COVID-19 ini. Dimanapun, di tempat kita harus tegas berani berdoa. Karena itu gunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Berdoa dan menyembah kepada Tuhan, berdoa dan menyembah kepada Tuhan, berbahasa roh di dalam Tuhan. Karena kita harus bersekutu bersatu dengan Dia. Kuasanya hadir, roh Allah hadir, kekuatan hadir, dan juga pertolongannya terjadi. Ini kita harus bersinergi, ya, harus memiliki otoritas yang tinggi kepada Tuhan. Kita memiliki komitmen kepada Tuhan yang terus tak henti-hentinya. Karena itu kita diberi, karena kita mau dekat dan mengetuk hati, pintu hati Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan jalan, menunjukkan kebenaran dan kehidupan yang sungguh-sungguh kita ini harus kembali di dalam firman Tuhan, relnya Tuhan, supaya diluruskan. Yang lemah dikuatkan, yang bengkok, yang kemarin lemah, sungguh-sungguh Tuhan kembalikan. Amin. Ya, kita harus memiliki kepastian di dalam Dia. Dan sungguh-sungguh kita percaya bahwa di akhir-akhir ini sungguh Tuhan ini mengingatkan dan juga kepada jemaat Tuhan untuk berdoa. Bahkan saat gereja ini dibangun, diawali dengan doa, dengan setia. Hambanya Pak Thomas berdoa, dan juga kami lanjutkan untuk membawa di dalam doa, menyembah kepada Tuhan, untuk diadakan tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terus dilanjutkan dengan seluruh umat Tuhan dipanggil dan terus melayani Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja. Bersama-sama Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, dan Tuhan perlengkapi di dalam segala kebutuhan Bapak Ibu Saudaraku masing-masing. Kita diberikan kekuatan, diberikan pekerjaan, diberikan
talenta untuk bertumbuh, dikembangkan. Karunia Tuhan yang Tuhan berikan ini ditambah-tambahkan setiap hari. Karena kita mau memohon dan berseru kepada Tuhan. Percaya, Dia yang mustahil. Apa yang kita katakan kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Dan saatnya Tuhan, indah pada saat dan waktunya, Tuhan yang tentukan. Dengan penuh kesabaran dan rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 15 dikatakan bahwa sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kekudusan rumah ini. Kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan. Setiap kali kami berdoa berseru kepada Tuhan, bahwa Tuhan supaya menaruh pengharapan kepada doa dari tempat ini. Tuhan mencoba memulihkan, memperlengkapi, dan Tuhan panggil jiwa-jiwa yang baru. Tuhan pakai pekerja-pekerja Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi penerus gereja yang kami dimampukan. Dan Tuhan mau memulihkan, mengubah, memperlengkapi. Melalui apa? Kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan Yesus selalu berbicara supaya kita mau tegas, tidak mendua hati. Tapi kita sungguh-sungguh memiliki Tuhan penolong. Dia berikan segala sesuatu. Dan segala sesuatunya Tuhan yang sediakan. Dan sekarang akan berikan sesuatu yang baru. Kalau kita mau memohon dengan sepenuh hati kita. Dengan hati yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Dia. Oleh karena itu kita harus mau mensucikan dan melepaskan segala dosa-dosa kita ini. Mungkin mata kita, telinga kita, atau mulut kita, dan kaki kita kalau berjalan ke sana kemari, tangan kanan kiri kita ini yang kurang baik, Tuhan ampuni Tuhan, supaya kami berdiri tegak dan kami bisa bergandengan tangan. Kami bisa mendoakan lewat perkataan kami. Kami melihat begitu baik hijaunya, indahnya. Kami boleh menyanyi lewat perkataan kami, menyembah, memuji Dia. Bahasa berhubungan dengan Allah, Roh adanya. Jadikan langit dan bumi seisinya ini. Dan Tuhan ciptakan bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak ada yang tidak akan terjadi kalau kita mohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terlebih biarlah badai COVID-19 dan krisis ekonomi di negara kita ini berlalu. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Mari semangat pemuda, semangat Bapak Ibu, dan juga ini generasi-generasi yang sekarang sudah mulai diberikan lampu hijau yang tadinya sekarang lampu atau zona merah di daerah-daerah tertentu. Daerah kita masih zona apa ini? Daerah kita ini tadi zona merah, sudah semoga hijau, nanti kuning lalu putih. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Seperti yang terjadi pada saat-saat ini, Tuhan akan pulihkan. Dikatakan tadi di dalam Injil Markus, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Apa yang menjadi masalah, problema? Dan COVID-19 ini terjadi, ingatlah, supaya kita boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat yang kuat, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya
Apa yang kita katakan kepada Tuhan, bahwa juga saat tulah di Mesir itu berhenti setelah anak domba Paskah disembelih, dan kemudian diberikan satu pengertian di dalam kehidupan kita saat ini, bahwa Tuhan campur tangan di saat kita harus memperingati hari Paskah, memperingati pengorbanan Yesus, bahkan kebangkitannya. Sungguh-sungguh ini harus kita abadikan di dalam hidup kita. Ini mengalami proses yang sungguh-sungguh terjadi pada saat ini. Kita percaya Paskah sudah berjalan dan supaya COVID ini juga diredakan. Amin. Dan kuasa Tuhan Yesus itu dinyatakan. Nama Yesus diberitakan, disebut, dipuji di mana-mana, di tempat-tempat ibadah. Kita percaya Tuhan akan membuka tempat kita untuk bagaimana kita bersikap dengan situasi yang baru, dengan sikap yang baru, dengan kehidupan yang baru yang Tuhan akan bentuk di saat-saat setelah COVID-19 ini. Tetap kerjakan waktu-waktu kita ini dengan takut dan gentar dan hormat kepada Tuhan, supaya kita juga diberikan satu kekuatan baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu marilah kita bersama-sama kita memiliki komitmen supaya kita bisa berkata di dalam kejadian COVID-19 ini dan juga pemulihan krisis perekonomian ini, berkata kepada Tuhan, Tuhan, kordakan ini seperti Engkau meredakan angin dan badai yang besar. Dia berhenti sesak. Katakan kepada Tuhan hal itu. Amin. Dia berhenti. Amin. Seperti itu katakan. Segala sakit penyakit, bahkan tulah-tulah ini, virus corona ini berhenti, supaya kita dipulihkan dan kita boleh melakukan kembali di dalam aktivitas yang lebih semangat, lebih heran di mata Tuhan, dan supaya kita boleh bersama-sama bersatu hati. Kami percaya semua rindu Bapak Ibu untuk kita bertemu, tapi kita dibatasi oleh karena pemerintah melakukan dan memberikan himbauan-himbauan. Kami hormati hal itu, supaya kita bisa juga rendah hati, kita juga bisa menghormati satu dengan yang lain, dengan kita mendoakan siapapun ini. Kita menjadi pelaku firman di mana kita berada. Inilah saatnya kita ini menjadi nyaman, menjadi garam, dan kita ini sungguh-sungguh diberikan firman Tuhan dan nyatakan terangnya itu yang benar, yang ajaib. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas kita ini untuk bertindak, melakukan yang baik di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan, yang tertuju hati pikiran kita kepada Yesus, tidak mendua hati, tidak cabang, dan fokuskan Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti redakan, selesaikan saat ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ini adalah suatu peperangan rohani di dalam hidup kita, saudaraku. Peperangan rohani yang harus kita hadapi. Oleh karena itu kita harus mau berdoa dan banyak-banyak kita berbahasa roh di rumah. Di saat kita ini buka firman Tuhan dan berdoa bahasa roh, supaya tidak dipengaruhi oleh gadget-gadget kita. Karena mempengaruhi hati pikiran kita ini tidak fokus, tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, tidak berhubungan dengan Tuhan.
Tuhan, waktunya tidak banyak untuk Tuhan. Pasti itu. Oleh karena itu kita harus rendah hati. Mau rendah hati, mau dekat, mau cari Tuhan. Ini. Oleh karena Tuhan beri. Siapa yang mencari dan meminta, siapa yang mengetuk itu Tuhan bukakan. Tuhan berikan dan berkati. Seturut dengan kemampuan kita. Dan Tuhan menjaga setiap kehidupan kita dan tidak akan mencelakakan kita. Kita masih diberi kemampuan dengan kekuatan kita. Dan Tuhan itu memberikan perisai iman. Perisai iman di dalam hidup kita. Dan Dia membenteng kuasa darahnya yang kudus dan sungguh-sungguh memampukan kita. Ya, mari otak kanan dan otak kiri satukan hati dan pikiran kita. Godaan banyak sekali lewat gadget kita ini, dan sungguh-sungguh sekarang masuk luar biasa. Tapi lebih dahsyat kalau kita sungguh-sungguh kita ambil sisi yang positif, yang bermanfaat untuk mengembangkan talenta karunia Tuhan yang berikan kepada kita, supaya kita mendapatkan keselamatan, memperoleh berkat, pertolongan. Sebab Dia yang awal dan yang akhir. Amin. Dua, Dia membawa kita, memilih kita, dan juga menyatukan kita dalam keluarga kita. Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kita harus mau memerangi COVID-19 ini. Dan sungguh-sungguh Tuhan pakai di dalam gereja-gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya, supaya kita ini boleh bersatu kembali, mempersiapkan kembali kalau nanti diberi kesempatan untuk kembali beribadah. Walaupun nanti agak supaya kita atur jarak, atur dengan sebagaimana tempat yang sudah ditentukan menurut protokol, ya, peraturan dalam kesehatan perlintasan ini, untuk menanggulangi, membersihkan COVID-19 ini, supaya kita sungguh-sungguh melakukan dengan baik dan setia dan taat. Oleh karena itu Tuhan menolongnya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Roma 8 ayat 28, Dia menyertai, Dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menolong, baca di dalam Yesaya 91. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sungguh-sungguh kita dalam memerangi peperangan rohani ini, saudaraku, kita harus banyak, ya, bersekutu kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Injil Yohanes 17 bahwa kesatuan ini menjadi kunci nanti keberhasilan. Kita bersatu, kita bersama-sama bersinergi, kita bersama-sama saling berkomunikasi, supaya Tuhan pakai kita di dalam akhir zaman ini, di tahun-tahun ini, terjadi yang sungguh-sungguh tidak kita pikirkan. COVID-19 ini muncul di gereja-gereja, di tempat-tempat kita beribadah, tapi kita bisa mengartinya. Amin. Tuhan jauhkan, Tuhan usirkan, patahkan dan jauhkan semua ini. Tuhan mampukan, beri kekuatan supaya tingkatkan apa? Imunnya. Ya, beri daya tahan tubuh yang kuat supaya kita diberi kekebalan. Kalau dulu kena flu beberapa hari, kita harus bisa menanggulangi, jangan sampai kita terkena flu yang terlalu berlebihan. Jaga tubuh, kesehatan, waktunya bekerja untuk bekerja, berdoa dan istirahat. Bahkan tubuh ini dikasih makan. Saatnya berdoa, puasa, dan juga diatur dengan baik. Amin. Supaya doa kita tertuju kepada Tuhan dan didengar dengan sungguh-sungguh, karena kita memiliki harapan dan tujuan yang sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan setiap hari dengan lewat doa-doa kita. Oleh karena itu, jaga kekudusan ini. Jaga dengan baik
hidup kita supaya kita tidak terjatuh di dalam dosa. Tapi tetap kita menjaga kekudusan, bersekutu kepada Tuhan. Ini pasti buka jalan, pasti Tuhan cukupi di lubuk padi kita, di meja makan kita. Bahkan pasti Tuhan buka jalan. Dan sungguh-sungguh pada saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tunjukkan bahwa kita mampu dan siap. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus mengatakan kepada Tuhan supaya kita beri kepastian, otoritas kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, dan yang susah diberikan penghiburan, yang sakit diberikan kesembuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini menguatkan dan memberikan kekuatan bagi kita. Kita akan serahkan kepada Tuhan dan kami akan berdoa. Silakan saudaraku angkat tanganmu dan kami akan berdoa kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih setia, Engkau sungguh memperhatikan di dalam kehidupan umat-Mu. Kami yang percaya kepada Engkau, kami memanggil nama-Mu Tuhan. Engkau yang bertindak atas segala situasi dan yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Kami bersatu hati bersama-sama dalam satu tubuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebagai anak-anak yang setia, umat pilihan-Mu ya Tuhan, kami patahkan Tuhan, kami usirkan dan diam dan selesai segala COVID-19 ini Tuhan. Dan berhenti Tuhan segala COVID-19 dan Kau pulihkan perekonomian yang saat ini menurun. Tuhan pulihkan segala kekuatannya, kemampuannya, dan Tuhan pulihkan di dalam situasi keamanan di negeri kami ini. Bahkan Kau pulihkan Tuhan semangat di dalam melakukan aktivitas pekerjaan di rumah mereka, dalam pekerjaan mereka, di mana mereka berada. Tuhan pakai kembali. Bahkan yang melayani pekerjaan Tuhan terus Bapa pakai dengan penuh semangat untuk kami menjadi pelaku firman, menjadi berkat, dan terus kami menjadi ya Tuhan penopang-penopang bagi saudara-saudara kami. Tuhan berkati yang mau Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu yang menjadi gereja-gereja Tuhan, pemuda-pemuda yang boleh terus bersinergi untuk berdoa dan menjadi pelaku firman. Sebab Tuhan bertindak, sebab Tuhan berfirman, dan Engkau menjadikan segala sesuatunya ini indah, dan segala sesuatunya Engkau cukupi, dan Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau memelihara setiap kandungan umat-Mu, Engkau memelihara setiap tubuh anak-anak-Mu, Engkau memelihara setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, dan Engkau menjagai dalam rumah tangganya, rumah mereka, bahkan dimanapun mereka keluar kota, mereka melakukan dalam pekerjaan yang Engkau jangkau dan Kau lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Bapa. Kau mendengar seru kami di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Berikan Tuhan sukacita dan semangat mereka, sebab Tuhan masih menolong menjagai umat-Mu yang ada di GBDI Baterno ini, bahkan di seluruh lingkungannya, sejajaran di gereja-gereja, bahkan oh Tuhan, saudara kami di lingkungan Baterno Banguntapan maupun Batur ini berkati. Pemerintahan kami Kau berkati mereka Tuhan, mampukan untuk bersama-sama semangat ya Bapa menjaga adanya COVID-19 ini, dan Kau kembalikan perekonomian di negeri kami ini Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau bekerja atas kami hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh ya Tuhan telah menyalurkan berkat-berkat-Nya dan juga menolong bagi mereka. Tuhan, Engkau mengasihi kepada mereka yang saat ini ya Bapa tertidur rohani, bangunkan mereka Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh mencari Engkau. Engkau berkati, Engkau tolong dan Engkau sertai. Kau cukupkan apa yang menjadi kerinduan dan kekurangan mereka Bapa di surga.
Karena Engkaulah yang kaya, Engkaulah sumber berkat pertolongan, dan Engkaulah yang berikan mukjizat-Mu. Ya percaya Bapa, pada saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan akan tangan-Mu, Tuhan memberkati engkau. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati damai sejahtera, sukacita, kemurahan, dan juga Tuhan mengadakan tangannya dan wajahnya di dalam kehidupan kita. Berikan hati yang terang, sukacita, damai sejahtera. Bahkan cinta kasih Tuhan Yesus yang terus Kau nyatakan di dalam keluarga kami semuanya. Berikan sukacita dan damai di dalam hati setiap umat-Mu. Dan Roh Kudus menyertai umat-Mu, menyertai rumah tangga mereka, pribadi mereka saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, yang menjemput kita semuanya bersama-sama di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan di dalam berkat nama Allah Bapa, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur pada saat pagi hari Sabat ini. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap ibadah di rumah aja.
Mari